pindah dan ke tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kembali, terima kasih, boleh kita kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ialah iman yang memberi kemenangan. Kita harus sama-sama yakin dan percaya bahwa di dunia ini iman itu adalah sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Iman itu bisa memindahkan gunung, dan memang benar terjadi di Mesir kala itu Saudara. Seorang tokoh imam gereja atau pemimpin gereja kala itu Saudara diancam oleh gerombolan ya, atau diancam untuk memindahkan gunung. Kalau tidak, semua orang Kristen di daerah Mesir kala itu akan dibunuh. Diberilah waktu kira-kira 3 hari. Dan pada waktu 3 hari itulah Saudara, mereka berdoa dan berpuasa. Dan dalam keputusan terakhir, jikalau Tuhan memang tidak bisa memindahkan, mereka rela mati. Jadi pedang sudah disiapkan Saudara. Dan apa yang terjadi di kala itu, terjadi gempa bumi saat eksekusi hendak berlangsung, dan gunung yang diminta pindah itu Saudara pindah sejauh 1 kilometer. Saudara bisa browsing di YouTube bahwasanya ada gunung yang telah pindah, lalu dibuatlah sebuah gereja di sana, dan di dalam gereja itulah sebuah kesaksian luar biasa bagaimana gunung itu bisa pindah. Dan saat itu Saudara, mereka diselamatkan dan memang benar-benar terjadi. Jadi kalau ke Mesir ada gunung yang dijadikan bait Allah atau gereja, dan disitulah iman itu benar-benar pindah Saudara, gunung yang disaksikan Yesus pada waktu kita membaca firman Tuhan ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ini sesuatu yang kita perlu pahami, bahwa dalam Alkitab diajarkan Saudara bahwa perumpamaan tentang contoh-contoh banyak hal. Yesus berbicara tentang iman. Bahkan kalau kita lihat Yesus menyembuhkan orang, selalu ada 2 kata saja yang dia selalu ucapkan. Imanmu dan dosamu telah diampuni. Kalau tidak dibalik, dosamu diampuni, imanmu menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Jadi 2 hal yang paling penting, dosa dan iman. Dan iman salah satunya hal yang juga sering diungkapkan dalam berbagai-bagai perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Iman menjadi dasar hubungan dengan Allah dan keberhasilan kita menjalani hidup Kristen. Nah, di sini Saudara ada 3 level orang dalam sudut pandang iman yang diajarkan oleh ayat firman Tuhan ini. Jadi dalam ayat-ayat firman Tuhan ini Saudara ada 3 level. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus bilang orang yang tidak punya iman itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, jadi kalau kita nggak punya iman sama Tuhan, kita nggak yakin sama Tuhan, berarti kita punya hidup ini, kita punya pemikiran ini, kita punya roh ini sudah tersesat Saudara. Karena orang-orang yang hidupnya punya iman itu adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Iman itu bicara kedekatan kita dengan Tuhan Saudara. Jadi kalau sampai Yesus berkata, kenapa kamu tidak percaya? Anak ini bisa disembuhkan, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya kepada doa yang dibawakan oleh para murid? Bahkan Yesus berkata kepada para murid lagi. Para murid tanya, kenapa kami tidak bisa usir? Tuhan Yesus bilang, karena kamu tidak percaya. Ya Saudara, oh haleluya.
Jadi kalau kita tidak percaya, kita adalah orang-orang yang dikategorikan orang-orang sesat. Dengan tegas Yesus mengatakan, "Hai kamu orang yang tidak percaya dan sesat." Pernyataan ini menunjukkan kepada mayoritas orang Israel yang tidak percaya kepada Mesias. Padahal ada berbagai mujizat dan tanda yang telah diteguhkan berita Injil yang disampaikannya. Namun tetap saja mereka tidak percaya. Ya saudara, keadaan tidak beriman tidak akan memberi manfaat apapun dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ini saudara tidak percaya, ragu-ragu, ya, tidak yakin, kita ini saudara masuk dalam kategori orang-orang sesat. Jadi hati kita telah sesat, roh kita telah sesat, pikiran kita telah sesat. Itu kategori level pertama saudara, sama sekali tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ada level kedua, dia percaya namun dia kurang percaya. Disebut adalah orang yang kurang beriman. Pada pasal 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada para murid ini saudara, mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi level paling bawah tadi apa saudara? Tidak percaya sama sekali. Level kedua adalah kurang percaya. Kenapa kurang percaya saudara? Karena dia melihat apa? Keadaan ini menjelaskan sesuatu yang sepenuhnya, dengan kata lain ada ruang dalam keraguan di hati mereka. Ya, karena biasanya munculnya fokus itu bukan pada yang diimani. Jadi dia melihat sekelilingnya mulai terganggu. Pernah membaca atau mendengar cerita Petrus berjalan di atas danau Galilea? Dia berkata, "Guru, kalau benar itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan engkau." Yesus berkata, "Kemarilah." Lalu Petrus meninggalkan perahu dan mulai melangkah di atas air itu. Dalam perjalanan langkah pertama, kedua, ketiga, dia bisa berjalan di atas air. Tapi Alkitab bilang ketika dirasanya badai, gelombang yang begitu membuat dia takut dan gemetar, akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia mulai tenggelam. Kenapa? Dia tidak lagi fokus lihat Yesus yang di depannya yang berkata, "Mari kemarilah, berjalanlah di atas air," kata Yesus. Karena Yesus sedang di posisi ada di atas air. Sedangkan Petrus ada di perahu. Yesus bilang, "Datang kemari." Dalam perjalanan ini dia sudah alami mujizat. Namun ketika dia tidak lagi berfokus pada Yesus yang di depan, dia lihat kanan dan kiri badai, gelora, tantangan, masalah yang ada mulai menerpa. Fokusnya tidak lagi matanya kepada Yesus, tapi dia lihat, aduh benar ya, ini saya di atas air ini, tenggelam ini. Ketika dia kurang percaya dan mulai rasa tenggelam itu ada, benar-benar tenggelam. Saudara, apa yang kita takutkan itu pasti terjadi. Sebab itu saudara, Tuhan selalu mengajar kita. Di dalam ketakutan ada penghukuman. Siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih, kata Tuhan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Jadi kalau kita sudah mulai takut, kalau kita sudah lagi tidak mulai fokus saudara, berarti kita sudah mulai dihukum. Iblis sudah mulai menguasai. Iblis sudah melihat ada celah di situ. Ya, kenapa setan tidak bisa diusir? Karena rupanya mereka menjadi orang yang telah kurang percaya. Kenapa Petrus nggak bisa jalan menyelesaikan perjalanannya mendapatkan Yesus di atas air? Karena dia mulai toleh kanan toleh kiri. Saudara, kita ini harus punya iman saudara. Kalau Tuhan sudah buka jalan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kenapa dia tidak bisa selesaikan sampai ujung? Karena mata kita tidak lagi fokus sama dia. Yuk, tetap fokus sama dia, tetap melihat dia, saudara. Tetap mata ini kepada dia. Amin. Harus saudara. Ya. Jangan kayak kemarin saya disuruh doa di Mama Debo ya, Ibu Ruth. Dibilang Pak Pendeta doa kapal, ya ada bantuan dari kota Sorong. Lalu saudara jalannya kan goyang-goyang, itu kayu saudara. Semua bilang Pak Pendeta tidak akan patah, tidak akan patah. Tapi saya rasa ini memang goyang saudara.
Jadi saking goyangnya ini sudah saya pegangkan sampai duduk merayap-rayap sampai di ujung baru bisa doa. Doa perahu itu saudara. Karena jalannya kan pakai ini tuh, apa namanya, kayu-kayu yang ditancap begitu, kemudian kan tidak biasa. Ya, tidak biasa karena baru kali pertama untuk jalan-jalan ke arah yang apa namanya, kayu-kayu itu ya, artinya jalan yang pakai tiang-tiang begitu. Jadi kan kalau jalan pasti ada goyang-goyangnya begitu di papan itu. Sehingga saudara, saya begitu takut sekali. Haleluya. Meskipun yang lain bilang, Pak Pendeta tidak akan patah, tidak akan jatuh juga. Cuman rasa goyangnya ini yang saya takut terlempar. Itu saudara, kenapa saya takut? Karena saya tidak fokus. Karena saya tidak fokus kepada apa? Kepada apa yang mereka saksikan. Kan mereka bilang, tiap hari kami lewat sini Pak Pendeta. Bahkan disampaikan juga, ada bule-bule dari Swiss Bell itu dong jalan sini sampai ke pinggir laut sana dong ada. Naik perahu lagi, biasa-biasa saja. Kenapa? Para bule itu saudara, semangat saja lewat daerah yang goyang-goyang jalannya itu saudara. Karena mereka ingin melihat tujuan mereka adalah ingin menikmati alam. Mereka ingin menikmati, mereka jauh-jauh dari luar negeri dengan tujuan itu. Nah kalau saya kan tidak, karena saya terlalu banyak lihat kanan kiri, saya lihat waduh ini kalau jatuh ke tanah yang di bawah ini karena kebetulan air meti, waduh ini kita mandi lumpur ini, jadi pikirannya mandi lumpur, aduh jatuh, terlempar, dan segala macam pikiran itu saudara, sehingga saya berjalan pun goyang-goyang saudara, takut jatuh. Ini saudara, ya kesaksian ini sebenarnya ini pengalaman orang kurang beriman, ya. Kurang beriman, artinya dia tidak fokus dan tidak yakin kepada orang yang setiap hari lalu lalang. Itu tidak mungkin patah Pak Pendeta. Tapi saya takut karena saya takutnya akhirnya takut bercampur dengan kalau jatuh nanti mandi lumpur. Nah saudara, inilah yang akhirnya terjadi apa? Terjadi kurang beriman. Sehingga apa yang terjadi? Tidak bisa saudara. Jadi jalan pun harus merayap saudara. Nah itu. Jadi saya lihat bahwa kenapa orang tidak punya iman, karena dia terlalu banyak lihat kondisi kiri kanan. Nanti kalau begini, nanti kalau ini saya jatuh kecebur mandi lumpur, nanti kalau ini saya terlempar jatuh, aduh saya goyang, saya tidak kuat berdiri. Segala macam berpikir tentang diri. Haleluya. Tidak yakin percaya orang yang sudah lewat bolak-balik di tempat itu tiap hari, yang mungkin tadi dia baru lewat pun juga aman-aman saja. Ya. Jadi saudara, banyak orang hari-hari ini seperti pengalaman saya jalan di pinggir laut sana, ya, di belakang Ringo sana, di tepi pantai, itu seperti itu saudara. Kita mungkin kondisi kita seperti itu, bahwa kita ada berjalan dalam langkah-langkah kita berjuang sesuatu, kita sudah di tahapan air tapi mulai putus asa, mulai ada ketakutan, berhasil atau tidak, kalau gagal nanti bagaimana? Ya, jadi ada selalu ketakutan, mulai muncul ketakutan-ketakutan itu yang bikin iman kita yang tadinya adalah iman menjadi kurang beriman. Sehingga tidak ada mujizat. Saudara, orang mengalami dikatakan saya punya iman. Ya, tapi kalau kau masih ada takut di dalam imanmu, takut itu membuat kamu tidak bisa lihat mujizat, saudara. Tidak ada mujizat di dalam orang yang kehidupannya kurang beriman. Dia beriman tapi kurang. Kenapa bisa kurang? Karena dia ada rasa takut lagi di dalam itu. Ada rasa khawatir. Dia melihat kiri dan kanan. Sehingga apa yang terjadi? Kurang beriman. Tidak bisa melihat mujizat. Jadi saudara, saya berharap hari ini firman ini saudara muncul. Semua kita harus diajar. Jangan lagi iman itu kurang-kurang lah saudara. Kalau bisa takutnya yang makin kurang. Ya, kenapa kita harus takut lagi saudara? Kapan perlu takutnya hilang? Karena kalau hilang takut itu saudara, imannya yang kuat saudara. Jadi seperti itu. Jadi firman ini saudara cocok sekali. Karena kemarin sementara kita lagi bersih-bersih, ya sore-sore, ya. Halaman sini saya pas ada keluar, nah mama di depan pas lagi bicara tentang iman, dia bilang harus beriman, dia bilang dia lagi bicara dengan tamu, ya tamunya, tamu mama yang di depan, tapi dia bilang iman. Lalu saya tiba-tiba kata yang disebut iman ini kayak seolah-olah berbicara buat saya bahwa iya betul iman. Jadi iman ini harus kembali kita renungkan saudara.
Nah, maka dari itu saudara, hari ini kita membahas tentang iman. Ada apa dengan iman kita saudara? Apakah kita sudah tidak percaya dengan Tuhan lagi? Ataukah kita di dalam level yang kedua, beriman tapi kurang beriman? Karena ada rasa takut, bimbang, khawatir, kondisi, lihat lapangan, merasa bahwa siapa saya ini? Saya ini penuh kekurangan. Mungkinkah? Masa iya? Apakah bisa? Jangan-jangan orang lain yang bisa, saya tidak bisa. Ini saudara, bahasa-bahasa ini, kemunculan-kemunculan ini adalah bukti bahwa kita kurang beriman. Dan Tuhan bilang, dia marah sama para murid. Di level 2 ini Tuhan marah, kamu gak akan pernah lihat mujizat. Engkau tidak akan pernah lihat mujizat. Sampai kapan aku harus bersama-sama dengan kamu untuk memberikan kamu pengetahuan dan pertumbuhan dalam iman. Itu artinya kenapa sampai dibilang sampai kapan aku harus bersama-sama dengan kamu. Artinya begini, orang yang kurang beriman adalah orang yang tidak bisa mandiri. Ya. Orang yang kurang beriman adalah orang yang belum bisa mandiri. Maka Yesus bilang, sampai kapan aku harus bersama dengan kamu? Kamu yang kurang beriman ini. Artinya kita masih belum bisa mandiri. Kita masih seperti anak yang dikatakan anak belum dewasa, yang masih harus didampingi terus. Yesus bilang, kau harus sendiri, kau harus mandiri, kau harus berjalan dengan imanmu sendiri. Itulah tanda ketika kita mulai kurang beriman, kita adalah orang-orang yang masih belum dalam kategori dewasa di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat. Ada orang dalam level iman yang sepenuhnya. Ya, dikatakan bahwa orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Coba kita baca Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan menyuruh kita melihat tentang biji sesawi? Jadi Yesus menjelaskan kenapa ada biji sesawi. Saudara bisa lihat pohonnya ini. Ini kurang lebih beginilah yang namanya pohon biji sesawi, saudara. Jadi bukan sawi yang macam kita ada di pasar-pasar itu ya. Ya, jadi saudara, kalau saudara bicara biji sesawi, berarti sawi yang di pasar itu, yang sayur itu yang makan-makan, bukan. Biji sesawi yang dimaksud itu dalam bahasa Yunani disebut sinabi, nama pohonnya sinabi, atau Indonesia menggunakan kata sesawi karena memang biji benih yang paling kecil di seluruh Indonesia ya sesawi, kecil sekali bijinya ya, makanya dipakailah biji sesawi. Tapi kalau di Israel yang paling kecil benihnya ya bijinya pohon ini, namanya pohon sinabi. Dan tipe benih ini saudara tidak gampang mati ya. Jadi dia bisa bertahan dengan segala keadaan, sulit dan serba terbatas. Jadi dia bisa tumbuh di mana saja. Saya ke Israel itu saudara, tanahnya itu kalau tanah kita ini ada mengandung air. Tapi di Israel itu kan tanahnya tuh saudara, aduh minta ampun. Dalam seminggu pun itu jarang ada hujan saudara. Dan hujan mereka itu hujannya tuh seperti hujan gerimis. Saudara tahu hujan gerimis? Ya hujan yang rintik-rintik begitu saja. Dan jarang sekali namanya di Israel itu ada hujan. Jadi kalau ada hujan itu sesuatu yang sangat buat mereka tuh senang. Dan di Israel itu sangat jarang. Makanya kalau pergi ke sana itu jarang lihat awan. Hampir tidak ada di Israel itu saudara, kelihatan itu awan, makanya langit itu biru saja. Langitnya biru saja, dari waktu ke waktu langitnya cuman biru. Dan jarang sekali kalau ada awan sedikit,
Mereka senang, pasti nanti hujan. Tapi hujan pun bukan hujan macam hujan sorong, yang hujan bur begitu sampai kerasa genteng-genteng ini kayak mau terbalik kah atau mau copot kah? Bukan begitu saudara. Di sana itu hujannya itu hujan rintik-rintik. Dan itu pun mereka senangnya luar biasa. Kapan perlu mereka menari-nari di bawah gerimis hujan karena susah hujan saudara. Dan pohon ini, pohon sinabi ini, dia sangat bertahan saudara, meskipun air hujan itu dalam setahun hanya berapa kali membasahi, menyirami pohon ini, tapi dia tetap bisa tumbuh di tanah yang kering itu. Kenapa Tuhan pakai iman ini harus seperti itu saudara? Artinya iman itu harus bertumbuh meskipun tidak ada air sekalipun. Iman itu harus bertumbuh meskipun hujan tidak ada sekalipun menumbuhkan tanaman itu. Tapi dia tetap bisa bertumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon. Ya, begitu saudara. Saya pergi ke sana, kita sempat ke Padang Ela itu, di mana Daud ada itu kan kita jalan kaki saudara sebelum ke Padang itu. Lewat lihat kiri kanan itu saudara ada pohon-pohon cemara. Ya, kemudian ada pohon zaitun. Sempat saya lihat pohon itu. Wah, saya bilang rumput semua kering. Rumput itu semua warnanya coklat-coklat saudara. Tapi kenapa pohon-pohon ini kok bisa tumbuh tidak ada air? Itulah saudara. Tuhan itu sungguh maha adil. Kita tidak tahu bagaimana mereka bisa hidup itu saudara di padang gurun seperti itu. Mungkin karena pagi embun itu kan membawa air juga. Mungkin mereka hidup hanya dengan embun tanpa air hujan. Dan sekali-sekali air hujan. Jadi artinya kita harus bisa seperti pohon-pohon yang ada di padang gurun itu saudara. Mereka mungkin hidup hanya berdasarkan embun pagi. Bagaimana bisa mengubah embun yang tadinya menempel di dedaunan, lalu mengubah itu menjadi nutrisi makanan untuk menumbuhkan akar-akar mereka. Saya tidak mengerti bagaimana cara tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup. Itu yang Tuhan ajar sama kita. Jadi segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia pakai istilah atau mungkin perumpamaan tentang pohon sesawi ini. Kamu lihat pohon sesawi ini kecil, namun dia bisa tumbuh di padang gersang, di tanah yang berbatuan, tidak ada air sekalipun. Kalau dia tumbuh jadi pohon besar, burung-burung juga hinggap padanya. Bagaimana dia bisa bertumbuh dan berkembang? Itu semua bicara tentang kemustahilan. Itu bicara tentang hal yang mustahil, hal yang aneh, hal yang ajaib. Yang belum tentu pohon-pohon atau benih-benih yang dari tanah Papua ini kita bawa tanam di sana dia bisa hidup, tidak mungkin. Banyak yang tidak bisa hidup saudara, karena tidak mungkin. Kita biasa di tanah basah, kita ini daerah basah saudara, daerah tanah basah, ya lembab. Lalu kita bawa tanaman-tanaman biji ini kita tanam di sana, belum tentu bisa hidup saudara, ya belum tentu bisa tumbuh, karena beda alamnya. Sedangkan yang ada di sana itu sesuatu yang kering, mereka tetap bisa tumbuh. Jadi artinya Tuhan ajar sama kita bahwa iman itu tidak perlu lihat lingkungan. Iman itu tidak perlu lihat kondisi. Iman itu tidak perlu lihat sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tidak perlu. Iman itu adalah sesuatu yang dimunculkan dari diri kita. Bahwa saya bisa, saya tembus, saya lulus, saya akan menang, saya akan sukses, saya akan jadi orang hebat. Haleluya. Saya baca motivator-motivator hebat, orang-orang sukses saudara. Ternyata dia bikin ini satu kunci sukses seperti ini, kunci sukses seperti ini. Dan bagian terakhir saudara, mindsetnya, pikirannya. Ternyata bilang kalau engkau mau jadi orang kaya, kau harus berpikir kaya. Jadi ternyata saudara, haleluya, untuk bisa menjadi orang sukses itu harus berpikir sukses. Ya. Jadi dia bikin langkah. Jadi langkah satu untuk jadi orang sukses, orang kaya, orang hebat tuh satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Nanti yang terakhir dia bilang pikirannya harus berpikir sukses. Jadi kalau kita, pikiran ini kan bicara tempat ruang iman kita saudara. Jadi kalau kita berpikir kita gagal hidup kita. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak sukses, kita tidak sukses.
Tapi kalau pikiran kita jadi orang hebat, kita akan jadi orang hebat, saudara. Kalau kita berpikir kita jadi orang kaya, kita akan jadi orang kaya. Jadi mindset kita harus, itu orang-orang sukses. Saudara bisa browsing saja di Google bagaimana kunci-kunci orang-orang sukses. Ternyata kembali kepada apa yang mereka pikirkan. Jadi pikiran itu tempat ruang iman kita, saudara. Jadi kalau kita berpikir iman kita orang sukses, iman kita sebagaimana apa yang kau percayai akan terjadi. Ini lagi, saudara, mari kita lihat Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Bagaimana agar kita bisa memiliki iman? Ya, kita sudah masuk di dalam 3 level yang kita pelajari tadi. Jadi level orang tidak punya iman sama sekali, hidup dalam kesesatan. Yang kedua, orang yang kurang beriman. Kenapa kurang beriman? Karena ada rasa takut juga menghantui dia dan suka melihat lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya iman seperti biji sesawi yang memindahkan gunung. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, bagaimanakah agar kita bisa memiliki iman yang sebesar biji sesawi itu? Lukas 17 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, Tuhan bilang tambahkanlah iman kami. Rasul-rasul bilang sama Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Jadi untuk bisa lihat mujizat, saudara, kita harus banyak berdoa. Jadi orang yang banyak berdoa itu pasti banyak imannya. Jadi orang yang kurang berdoa, orang yang selalu hidup ini malas berdoa, dia nggak punya iman. Mungkin dia punya iman tapi kurang beriman. Kenapa? Karena jarang berdoa. Orang kalau kuat doa, saudara, doa mengubah segalanya. Doa menumbuhkan iman. Doa membawa iman. Kan Tuhan bilang, ketika mereka bilang, tambahkan iman kami. Yesus langsung jawab, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Jadi artinya pertumbuhan biji sesawi atau iman di dalam diri kita akan terbentuk ketika kita membangun doa. Kalau saudara baca pada ayat terakhir, yang kita baca Matius 17 tadi ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ternyata saudara, iman itu terbentuk bisa menjadi sebesar biji sesawi, yaitu dengan kehidupan doa. Doa dan ditambah dengan puasa. Doa dan puasa akan membangun iman. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah berpuasa, iman kita itu kurang, saudara. Ada tapi kurang, mudah digoyang. Iblis goyang, dia mulai lemah. Jadi kunci doa jelas sekali. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tambahkanlah iman kami. Yesus bilang iman sebesar biji sesawi akan tumbuh ketika kita berdoa dan berpuasa. Ya, bisa dipahami, saudara. Kenapa iman saya ini, Tuhan ada iman tapi kurang-kurang iman, mudah-mudah takut, mudah-mudah khawatir, mudah-mudah lihat doa kurang. Kalau doa kurang, tambah lagi kurang puasa. Jadi 2 hal ini coba kita ambil, saudara. Waktu terbaik kita harus ada puasa. Ya, pribadi kita sendiri masing-masing kita harus ambil puasa, saudara. Karena dengan puasa iman kita akan bertumbuh. Kemudian yang kedua, untuk bisa memiliki iman yang sebesar biji sesawi, 1 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Roh yang sama memberikan iman. Jadi ternyata orang yang punya iman adalah orang yang hidup di dalam roh. Kalau kita nggak hidup dalam roh, kita nggak akan punya iman. Karena iman itu dari roh, saudara. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus pasti dia punya iman. Karena roh tidak akan mungkin memberikan sembarangan untuk kita mengimani sesuatu. Karena iman dari roh itu pasti terkontrol. Ya, iman dari roh itu pasti terkontrol. Apa buktinya iman itu terkontrol, saudara, dari roh? Itu buktinya begini. Satu kali kelak, ya, apa ya? Contoh saja, ini secara umum untuk gereja ya.
Satu ketika saya didatangi oleh Mama Marta Hara, ya, dia punya nama Marta Hara. Kita di gereja ini saudara tidak pernah memaksakan ataupun juga meminta atau mungkin juga berkhotbah secara khusus untuk baptisan, itu tidak pernah. Jadi kita tetap menghargai, tapi kalau ada yang mau minta itu karena permintaan pribadi. Nah kemudian datanglah Mama Hara ini bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Siap, saya bilang. Ya sudah, kita bawa rombongan pergi ke Tanjung. Sampai di Tanjung air meti. Begitu air ini meti saudara, sudah kita pindah ke Tanjung Batu. Sampai di Tanjung Batu sudah mulai gerimis, ya sudah mulai ini. Kemudian ibu yang menyertai kita bilang, Pak Pendeta, sudah besok sudah. Kita balik lagi, ini air meti, baru ini air tampias terus. Kalau di Tanjung Batu ini tidak bisa, ini tidak bisa. Saya coba berdiri juga di samping, di air itu tampias sudah mau jatuh. Wah kalau saya berdiri paksa ini baptis bisa terlempar dua-dua ini, karena air gelombangnya kencang. Tapi saudara, satu pesan Tuhan waktu itu, dia katakan begini, Riki, kamu naikkan pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Naikkan pujian itu, aku akan menghentikan air laut ini. Waktu saya dengar itu saudara, saya semangat, saya ada punya iman, dan saya bilang tidak, kita tidak pulang. Sekarang kita nyanyi lagu pujian. Itu iman saya mulai tumbuh, saya yakin bahwa Tuhan akan hentikan air ini, tidak bergerak sesuai dengan yang dikatakan. Tapi saya tidak berani bicara kepada umat. Kalau saya bicara takutnya dikatakan saya, kalau tidak terjadi kan berarti ini pendeta sesat ini. Jadi sudah kita langsung nyanyi pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Saya sambil buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, sampai saya lihat begitu air tidak bergerak, semua orang dari sepantai itu semua turun. Saudara lihat kenapa air tidak bergerak. Begitu orang mulai panik lihat air tidak bergerak, Roh Kudus bilang, sekarang waktunya kau baptiskan. Lalu saya pergi berdua ke air, langsung dibaptiskan. Begitu keluar dari air, tidak lama gelombang mulai muncul lagi dan air tampias lagi. Tapi memang waktu itu terjadi air flat, tidak bergerak. Ya, yang ikut waktu itu kalau tidak salah Nathan dengan Mama Nathan itu betul-betul air tidak bergerak, berhenti secara ajaib. Jadi iman tumbuh karena roh. Roh bilang, aku akan menghentikan air itu. Dan itu terjadi saudara, saksi. Dan banyak orang pikir itu kenapa kok bisa air tidak bergerak, itu semua orang turun saudara ke air. Lihat, panik semua lihat air itu. Orang panik, kita tetap pujian. Dan pembaptisan dilaksanakan. Inilah yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian, bahwa ternyata saudara, iman itu juga dari roh. Hidup kita kalau oleh roh itu akan berbicara sesuatu yang luar biasa. Perkataan-perkataan roh. Ya. Roh berbicara untuk kita. Roh menyampaikan sesuatu untuk kita sampaikan. Itu roh saudara, roh Allah yang berbicara buat kita. Demikian juga saudara, banyak untuk saya berdoa, orang sakit itu seperti itu saudara. Kebanyakan roh Tuhan yang suruh. Ya, kalau saya cuma berdoa, ya mujizat semua terjadi. Kadang juga ada yang tidak terjadi, ya. Tapi ada kalanya ketika Tuhan berkata, contoh kayak misalnya kita berdoa di kilo 10 sana, ada yang tuli itu Tuhan katakan, tusuk jarimu sampai masuk ke dalam lubang telinga itu, dan mulai berkata-kata bahwa jadilah telinga ini mendengar. Saya masukkan saudara, saya paksa jari ini masuk ke lubang telinga, tidak tahu dia sakit ke tidak, tapi saya masukkan dan saya berkata, dalam nama Yesus jadilah mendengar. Karena roh yang suruh. Dan apa yang terjadi saudara? Betul-betul telinga itu tuli dengar saudara. Dan ada lagi saudara, ketika roh Allah menyuruh saya, Mama dia pakai tongkat, yang di Manokwari itu pakai tongkat. Lalu Roh Kudus bilang, tepuk bagian belakang ini, tulang belakang ini, tepuk, katakan, jadilah berjalan. Dan saya Roh Kudus bilang tepuk, pak, langsung saya tepuk. Dan apa yang terjadi saudara? Selesai didoakan, tidak terjadi, tapi nanti besoknya dikatakan, Pak Pendeta, Mama disuruh lepas tongkat. Dia bisa jalan sendiri. Pas saya lihat betul saudara, saya berapa kali ke Manokwari ketemu, sudah lepas tongkat dan tidak lagi pegang tongkat. Jadi ada yang Tuhan suruh, roh Allah menyampaikan, roh Allah mendorong untuk melakukan profetik iman, tindakan iman. Pada waktu itu terjadi sesuatu saudara. Jadi iman itu
terjadi karena ada roh. Jadi sebab itu saudara, kita ini harus hidup di dalam roh, karena roh itu membuat kita punya iman. Ya, roh itu membuat kita punya iman. Ada lagi cerita saudara. Jadi mama ini, Ibu Megi kan ada belanja di kilo 12 sana. Belanja di kilo 12, itu ada mama yang jual-jualan buah itu. Terus Ibu Megi ini lihat, bilang, Ibu ini ada ada masalah kah? Kenapa muka ini macam berat sekali kah? Lalu Ibu Megi bilang, coba datang, kita punya gembala sana. Dia bilang, saya dikasih alamat, nomor HP, sudah dia meluncur. Berdoa dengan saya, dengan ibu. Akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, aduh saya ini punya utang banyak. Jadi ada penagih hutang ini harus ambil uang saya jam 3 ini. Besok, jam 3 besok. Lalu kita doa. Sudah saya bilang kita ambil puasa sama-sama. Ibu puasa, saya puasa. Jadi saudara, kita puasa sore, untuk besok jam 3 itu harus ada uang. Kita juga bingung juga. Saya bilang saya juga tidak bisa bantu ibu juga, kebetulan kosong lagi. Saya bilang, kita berdoa saja. Kita berdoa, ibu juga berdoa dan puasa lagi sama-sama. Malam-malam sementara kita doa sepanjang hari, besok ini kan harus eksekusi. Tiba-tiba saudara, dia sepertinya roh Tuhan suruh dia tumpang tangan, dia punya lemari itu. Jadi dia tumpang tangan lemarinya itu. Dia tumpang tangan lemarinya. Tidak tahu sudah, tiba-tiba roh Tuhan suruh dia buka lemari itu. Pas buka lemari begini saudara, dia cari-cari, bongkar-bongkar, tiba-tiba ada segepok uang 1 juta. Haleluya, ini ajaib. Dia tanya dengan dia punya suami, Bapak ada simpan uang di dalam lemari kah? Tidak ada. Baru siapa punya uang ada di sini nih? Sudah, akhirnya dia kasih tahu saya lagi, sudah langsung. Besok dia ketemu, Ibu Haji datang ambil, harus todong, kalau tidak saya lapor. Udah, dia kembalikan uang yang ada itu saudara. Dan akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, saya puji Tuhan tadi malam seperti ini. Dan saudara, itu sebuah peristiwa yang ajaib. Jadi iman didorong. Kan aneh saudara, kenapa harus dia tumpang tangan ke lemari itu? Roh yang suruh. Akhirnya apa terjadi? Mujizat terjadi. Tapi jangan kita sekali-kali coba copy paste. Ya, kita tiru-tiru. Sudah sebentar Pak Pendeta pulang, saya juga punya iman tumpang tangan sama. Di lemari saya pun lemarinya tumpang tangan. Nanti keluar 1 miliar Pak Pendeta. Tidak mungkin saudara, karena itu bukan dorongan dari roh. Kita tidak tahu itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, kita tidak tahu. Itulah yang terjadi. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan apa-apa. Kita juga tidak bisa juga mengikuti. Ya. Ada istilahnya, orang bisa tiru semua cara kerja kita, tapi orang tidak bisa tiru rezekinya kita. Ya. Jadi itu rezekinya ibu itu, nggak bisa saudara tiru-tiru. Nanti sebentar gitu tumpang tangan di dompet, dalam namanya dompet terisi. Nggak bisa lah saudara. Itu kan bukan seperti itu cara kerjanya. Roh mengaruniakan kepada seseorang iman. Jadi seperti itu saudara. Sama juga Petrus berjalan di atas air. Itu imannya Petrus untuk dia bisa berjalan mendapatkan Yesus. Lalu kita cuma mulai uji lagi. Di sungai besar ini saya akan berjalan. Di laut besar ini saya mau berjalan sampai Dom, tidak pakai Johnson. Saya akan menyeberang dengan iman. Tenggelam saudara. Kenapa? Karena iman tidak bisa ditiru-tiru. Iman Petrus dengan iman kita tidak bisa ditiru saudara. Jadi jangan kita seperti itu. Karena roh mengaruniakan iman. Roh juga kan tidak sembarangan kasih iman buat seseorang. Tidak mungkin saudara. Tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Ya. Mungkin ada sedikit yang aneh, percaya atau tidak, tapi ini terjadi. Sebelum saya ke Papua saudara, saya dulu masih pemuda itu melayani Tuhan. Nah kemudian saya disuruh worship leader waktu itu. Hujan harinya, saya sudah pakai baju rapi-rapi, sudah setrika baju rapi-rapi. Tiba-tiba hujan, tidak ada bawa mantel lagi. Lalu saya bilang, Tuhan Allah, saya punya iman ini Tuhan. Padahal saya cuman enggak tahu iman masih muda kah, iman ya coba-coba kah. Lalu saya bilang begitu, Tuhan belahlah hujan ini dalam nama Yesus. Terbelah saudara, ini betul nyata. Terbelah dan di kiri dari stang motor ini 1 meter itu hujan.
Stang motor sebelah kiri hujan. Hujan ini deras. Tengah ini tidak hujan, saudara. Dan itu terjadi nyata. Dan lewat sampai hujan itu berhenti secara ajaib. Itu sebelah hujan deras, ini hujan deras. Saya lihat kiri kanan ini motor hujan. Sebelah kiri kanan motor hujan. Tapi di tempat saya naik motor tidak hujan. Karena saya berkata, dalam nama Yesus Tuhan belah ini. Hujan ini dibelah dalam nama Yesus. Terbelah, saudara. Terbelah. Dan lewat beberapa satu jalan area mau ke area induk jalan itu langsung hujan berhenti. Dan itu ajaibnya, kiri kananku hujan, tengah jalan naik motor tidak hujan. Tapi sejak itu saya tidak berani lagi coba Tuhan. Saya bulu badan merinding. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya saudara, itu iman karena Tuhan tahu. Ini hambanya suruh pulang lagi, karena mungkin basah-basah melayani. Ya kan? Jadi karena saya punya iman, mungkin juga waktu itu juga tidak tahu, mungkin terlalu semangatkah, terlalu bagaimanakah. Saya bilang, Tuhan ini hujan basah nih. Saya bilang, dalam nama Yesus, hujan terbelah. Betul-betul terbelah, saudara. Set terbelah. 1 meter dari stang motor ini, 1 meter dari stang motor ini hujan semua, saudara. Tengah ini kering. Wih, itu saya jalan itu satu badan jalan. Saya taji itu sampai ke arah, ya, jadi Kriwut, ya. Itu hujannya terbelah. Tapi sudah mau mendekati badan jalan raya besar itu, lalu hujannya. Ini semua terjadi sesuatu, saudara. Iman itu karena hidup dalam roh. Jadi iman itu bisa terbentuk kalau saudara hidup dalam roh. Yesus kan pernah mencari buah dari pohon ara itu. Dia lihat pohon ara itu, wah, kenapa tidak ada buahnya? Padahal dia mau makan ini, Tuhan Yesus mau makan. Lalu dia bilang, selama-lamanya kau tidak akan berbuah lagi, kata Tuhan kepada pohon ara itu. Terus mereka pelayanan, kembali melayani. Lalu murid-murid ingat, guru-guru, bukankah ini pohon yang tadi engkau berkata-kata kepadanya, ya, tidak akan lagi berbuah selama-lamanya, artinya mati dan kering pohon itu, saudara. Pohon ara itu menjadi kering, seperti yang disampaikan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada para murid, kalau kau punya iman, kau bicara apa saja akan terjadi. Iman itu hubungan dengan Tuhan, saudara. Bicara tentang roh. Jadi saudara, kalau kita punya iman, sesuatu yang luar biasa. Cuman jangan permainkan. Namanya dulu saya terlalu banyak semangat itu yang tadi saya bilang, hujan tebelah, saudara. Haleluya. Habis itu saya takut lagi, tidak berani lagi, karena saya takut jangan sampai terjadi apa yang saya bicara tuh. Jadi sudahlah, hujan-hujan sajalah begitu. Ya. Jadi jangan bilang tebelah-tebelah lagi, karena saya ngeri lihat waktu itu, saudara. Saya ngeri, sampai hari ini pun saya masih ingat kejadian itu, saya takut. Ya, jadi itu iman. Iman itu harus hidup dalam roh. Apapun yang kau katakan, saudara, apapun yang kau imani akan terjadi. Ya. Kita masih masih pakai ibadah di rumah Pak Michael. Kita punya proyektor seperti ini, ya. Infocus ini kan sering taruh di atas speaker. Kemudian ada teman pendeta bilang, kenapa taruh di atas speaker? Ini getarannya bikin rusak. Betul, tidak lama rusak, saudara. Jadi setiap kali pakai tidak menyala. Tapi satu kali ini mau ibadah di situ, terjadi mau ibadah. Lalu Roh Kudus bilang begini, tumpang tangan saja ke proyektor itu, dia menyala. Saya bilang, sudah, Roh Kudus sudah bilang begitu, saya tumpang tangan. Menyala, saudara. Pasti sudah, kan biasanya bergaris-garis, ya kan, bergaris-garis begitu. Kalau menyala mata sakit lihat. Saya langsung berdoa tumpang tangan, Tuhan yang suruh, jadi dalam nama Yesus, Infocus ini kembali sehat, betul-betul sehat, saudara. Langsung bisa dipakai untuk ibadah. 2-3 hari lagi rusak lagi. Oh, sudah waktunya Tuhan kasih mujizat, ada berkat beli baru. Jadi saudaraku yang terkasih, tapi itu terjadi bahwa di saat diperlukan, ketika doa itu, Infocus itu terjadi, menyala, saudara. Itu iman yang suruh, roh yang suruh iman itu untuk melakukan, saudara. Mungkin saya percaya saudara pasti mengalami hal-hal yang seperti saya alami. Cuman kadang-kadang kita berpikir, ngapain sih? Kenapa sih harus saya tumpang tangan kepada alat barang mati itu? Ya. Kalau motor saudara mogok, tumpang tangan motor mogok, saudara. Satu kali tahun dulu pakai motor apa ini? Motor yang merah itu kan suka mogok, saudara. Gas menyala sampai terjadi. Mogok, dorong lagi. Lalu satu kali Roh Kudus bilang begini, kau tumpang tangan berdoa dulu, stop dengan engkol-engkol dengan kekuatan sendiri itu. Tumpang tangan.
Saya tumpang tangan, Tuhan tolong motor ini bisa kembali menyala kah? Dalam nama Yesus, saya gas sekali langsung menyala, jalan. Sampai pulang ke rumah saudara. Tadinya supikir engkol sampai capek sudah kaki sudah sakit sudah. Karena bayangkan injak terjadi sampai saya sudah batas waktu Tuhan bilang, tumpang tangan saja, motor akan menyala lagi. Betul saudara, menyala. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, iman itu roh yang mendorong kita. Jadi hari ini saudara, kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, jangan kita tidak punya iman. Kalau roh sudah dorong kita sesuatu itu jangan tunda lagi. Kalau kita tunda apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita, itu berarti kita bukti bahwa kita ini bukan orang yang punya iman. Kita adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Jadi harus saudara, harus. Saya percaya dan yakin saudara kita hadir juga di ruangan ibadah ini. Itu juga karena roh. Ya, Roh Kudus dorong kita. Saya mau sembahyang hari ini nih di gereja SICC. Itu semua tuh juga dorongan saudara. Karena saya percaya ada dilema juga dalam hati. Aduh, saya pemalas sembahyang hari ini. Saya macam badan ada rasa-rasa sakit ini. Tapi roh menggerakkan kita. Jangan, kau sembahyang. Dia pergi sembahyang saudara. Apa yang terjadi? Itulah iman. Bukti iman itu mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan profetik. Sehingga kita mengalami mujizat. Ya, berapa banyak orang yang saat mau berdiri melayani di tempat ini dalam keadaan sakit, tiba-tiba dia sehat secara ajaib. Aduh, tadi saya lemas sekali. Sebenarnya saya sudah bisa lagi untuk bawa sesuatu untuk melayani Tuhan hari ini. Tapi tiba-tiba dia sehat ketika dia datang ke rumah Tuhan. Jadi artinya saudara, iman harus bekerja dengan langkah daripada kita sendiri. Jadi jangan kita mundur daripada Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya mujizat itu masih ada, berkat Tuhan itu masih ada. Jadi hari ini kembali kita semua sama-sama belajar untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu ingin kita ini menjadi orang-orang yang memiliki iman yang memberi kemenangan. Dan level-level imannya kita sudah tahu tadi. Apa? Bahwa orang yang tidak beriman, tidak punya iman adalah orang yang sesat. Orang yang kurang beriman adalah orang yang selalu takut dan khawatir. Namun juga ada yang terakhir, level yang paling tinggi adalah iman yang lahir dari roh, dari hubungan doa, dan puasa. Dia seperti iman biji sesawi yang kecil bisa tumbuh di semua jenis tanah, dan dia bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, besar, lebat, walaupun tidak ada hujan juga yang menolong dia untuk bertumbuh. Dia tetap tumbuh. Karena iman itu harus diumpamakan seperti itu. Bahwa tidak ada satupun yang merangsang, yang membuat kita bisa mendorong kita. Tidak usah saudara. Pertumbuhan orang yang hidup di dalam Tuhan itu, dia betul-betul hanya fokus pada Tuhan. Dia nggak peduli lingkungan, cuaca, tidak ada pendukung, tidak ada penopang. Iman tetap tumbuh. Iman adalah segala sesuatu. Dikatakan dia dasar segala sesuatu karena dia tidak perlu topangan yang lain. Ya, iman itu dasar segala sesuatu. Artinya dia tidak perlu media lain untuk menopang dia.